Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Zeta Pro dengan tipe 18VC5. Karena di sini kita nggak mendapatkan ukuran detail dari speakernya, kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, RMS-nya ini 1000 watt, maksimal power 2000 watt. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 93 dB. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 48 sampai 2100 Hz. Kemudian ukuran voice coil-nya, ini 125 mm atau 5 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 48 Hz, RE 5,5 ohm, GMS 4,5, CAS 0,67, KTS 0,58, BL 28,2 Tesla meter, MMS 316 gram, GMS 30 mikrometer per newton, fast 71,1 liter, SD 1225,4 cm per segi, efisiensi 1,19%, dan Xmax kurang lebih 7,3 mm. Dan untuk Xmax, harusnya ini masih aman di 1000 watt RMS, tapi ya nanti kita lihat aja. Untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 71,6. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1100 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 50 Hz dan atasnya di 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 41 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya,
Frekuensi 143 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 155 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1100 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 14,4 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 14,1 meter per detik. Untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 163 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 820 mili. Panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 160 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya adalah 100 mili dan kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 170 mili. Sementara ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 154 mili. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 594 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian untuk dinding belakang, ini juga menggunakan dua lapis, yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh, sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang, ini tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 170 mili. Dan tekukan ini 165 mili. Untuk dinding depannya, ini juga menggunakan dua lapis. Satu sebagai frame utama, dan satu lagi sebagai penutup dinding depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja. Rekomendasi gua, untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara dinding depannya dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih
untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker Zeta Pro dengan tipe 18VC5. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.